Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai, 1810123210022. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrir Adha, dari kelas A, NIM 1810123110019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Naim, NIM 181012332234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfi Maulidiawati, NIM 18123220013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Dayat, NIM 18101231100006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lonsari, NIM 1812123120004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Sabila, NIM 1812123120016 dari Rek A. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci. Teknik yang di sini sangat istimewa karena sifatnya yang lentur dan fleksibel dan komprehensif. Hal ini juga dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan, dan perasaan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini yaitu bersifat fundamental atau yang berkenaan dengan pola-pola hidupnya. Itu saja dari saya, sekian. Saya akan menjelaskan pengertian budaya. Istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks, apalagi jika ditelusuri dari asal-usul kata di Indonesia. Budi berarti pikiran, cara berpikir atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Pengertian budaya adalah seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang. Namun demikian ada derajat perbedaan pada setiap individu dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Pengertian kognisi adalah proses berpikir manusia mulai dari pencarian, penerimaan, pemaknaan, penyimpanan, hingga penggunaan informasi. Kognitif diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Kognitif juga merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu yang tidak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu kebudayaan sebagai konstruksi sosial. Sedangkan kebudayaan dalam arti luas merupakan kreativitas manusia, cipta, rasa, dan karsa dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, ada juga faktor kognisi dalam pengaruh terhadap lintas budaya, antara lain A. Kecerdasan umum, B. Faktor keturunan, C. Cara berpikir, dan D. Pengamatan kontekstual.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya atau biasa disebut dengan juga konseling multikultural secara umum merupakan suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang terlibat dalam konseling. Itu mungkin secara singkatnya apa itu konseling lintas budaya. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat terlepas dari budaya. Keduanya saling memberikan pengaruh budaya terhadap kepribadian individu masing-masing akan terlihat pada perilaku yang ditampilkannya. Nah, jadi pada saat kita melakukan pelayanan konseling ini, kita harus betul-betul bagaimana caranya kita mengadaptasi dari budaya-budaya dari orang lain. Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam konseling lintas budaya. Salah satunya adalah unsur-unsur pokok dalam konseling lintas budaya. Dalam pengkajian isu tentang budaya, Locke dalam Brown 1988 mengemukakan 3 unsur pokok dalam konseling lintas budaya, yaitu yang pertama adalah individu sebagai individu yang penting dan khas, dan yang kedua, konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Yang ketiga, klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Nah, itu adalah beberapa unsur-unsur pokok dalam konseling lintas budaya. Dan yang kedua, itu adalah bagaimana konselor menghadapi klien yang berbeda budayanya. Nah, hal ini juga berpengaruh pada keterampilan dan pengetahuan konselor itu sendiri, dan juga pengaruh pada bagaimana konselor itu bersikap karena memiliki budaya atau latar belakang yang berbeda. Nah, itu adalah penjelasan singkat dalam konseling lintas budaya yang akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana pengaruh budaya ini, pengaruhnya itu terhadap kognisi itu bagaimana. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara budaya dengan kognisi. Kognisi merupakan sesuatu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Nah, pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek yang fundamental dari setiap individu yang tak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar. Konsep kemanusiaan yang lebih besar ini yaitu budaya sebagai konstruksi sosial. Nah, adapun berbagai hal yang berhubungan dengan keberadaan faktor kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya ada 4 macam. Yang pertama, kecerdasan umum. Kecerdasan umum ini atau kemampuan ini dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian ada faktor kesehatan psikis seseorang, dan disperpasi manusia, serta disorganisasi budaya. Kecerdasan umum ini dimiliki oleh seseorang berdasarkan dari genetik mereka. Misalkan, kecerdasan yang dimiliki orang tua yang menurun kepada anak, atau kemudian juga kesehatan mental yang dimiliki oleh individu tersebut. Jika dia mengalami gangguan mental, maka dia juga akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognisi atau perkembangan kecerdasannya. Kemudian yang kedua yaitu genetik epistemologi atau faktor keturunan. Menurut Jean Piaget, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor keseimbangan. Faktor keseimbangan ini adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, faktor sosial. Kemudian yang keempat adalah faktor perpindahan budaya. Perkembangan kognitif berdasarkan data tidak akan sama di setiap tempat atau setiap budaya, karena otomatis di setiap tempat atau wilayah mereka memiliki kebudayaan dan cara mereka hidup masing-masing,
sehingga kognisi mereka juga berbeda, karena dari kognisi itulah mereka menimbulkan atau memunculkan budaya-budaya pada lingkungan atau kelompok mereka. Kemudian yang ketiga, cara berpikir. Dalam pendekatan kecerdasan umum genetik epistemologi dan genetik epistemologi, cara berpikir seseorang cenderung mengarah kepada aspek bagaimana, bukan kepada aspek sebanyak apa kemampuan dalam kehidupan kognitif mereka. Karena setiap kelompok pasti setiap kelompok itu pasti mengalami sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu hal. Hanya saja terkadang hasil mereka berbeda. Hasil berbeda ini atau kebudayaan yang muncul berbeda itu diakibatkan dari perkembangan atau bagaimana cara mereka mengembangkan suatu proses atau suatu kognisi yang mereka miliki itu berbeda, cara mereka dalam pengembangannya berbeda. Sehingga budaya yang mereka hasilkan pun juga berbeda. Kemudian yang terakhir, contextual cognition, di mana di sini orang-orang beranggapan bahwa budaya itu tergantung oleh konteks dan situasinya. Pengamatan konteks di sini dilihat di mana seseorang itu berada atau wilayah dia tinggal. Semisal seperti orang yang terlahir dan tinggal di wilayah timur, mereka akan memiliki budaya orang timur, di mana mereka berpakaian yang lebih tertutup ketimbang orang-orang barat. Dipengaruh terhadap lintas budaya yang keempat ini, budaya lebih dianggap fleksibel, di mana cara pandang seseorang terhadap budaya itu tergantung dari di mana dia tinggal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengaruh kognitif terhadap lintas budaya. Yang pertama adalah locus of control. Jadi hal yang menarik dari hubungan kognitif dengan konteks lintas budaya adalah masalah locus of control, yaitu sebuah konsep yang dibangun oleh Rotter yang menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain serta lingkungannya. Jadi locus of control ini dibedakan menjadi dua berdasarkan arah, yaitu internal dan eksternal. Jadi individu dengan locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan yang berada di internal itu melihat independensi yang besar dalam kehidupan di mana hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi sebagai contohnya penelitian perbandingan antara masyarakat Barat, Eropa dan Amerika dan masyarakat Timur atau Asia, orang-orang Barat cenderung melihat diri mereka dalam kacamata personal individual. Sehingga seberapa besar prestasi yang mereka raih ditentukan oleh seberapa keras mereka bekerja dan seberapa tinggi tingkat kapasitas mereka. Sebaliknya, orang Asia yang locus of control kepribadiannya cenderung eksternal melihat keberhasilan mereka dipengaruhi oleh dukungan orang lain ataupun lingkungan. Lalu yang kedua ada diri individual. Jadi diri individual ini adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal. Jadi kemampuan individual, inteligensi, sifat kepribadian dan pilihan-pilihan individual lainnya adalah terpisah dari orang lain dan lingkungannya. Jadi budaya dengan diri individual mendesain dan mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong kemandirian setiap anggotanya. Mereka didorong untuk membangun konsep akan diri yang terpisah dari orang lain, termasuk dalam kerangka tujuan keberhasilan yang cenderung lebih mengarah pada tujuan diri individu. Jadi dalam kerangka budaya ini, nilai akan kesuksesan dan perasaan akan harga diri mengambil bentuk khas individualisme. Keberhasilan individu adalah berkat kerja keras dari individu tersebut. Diri individu adalah terbatas dan terpisah dari orang lain. Informasi relevan akan diri yang paling penting adalah atribut-atribut yang diyakini stabil, konstan, personal, dan insterensi dalam diri. Terus yang ketiga adalah kolektivitas, yaitu budaya yang menekankan nilai diri kolektif yang sangat khas dengan ciri perasaan akan keterkaitan antara manusia satu sama lain, bahkan antar dirinya sebagai mikrokosmos dengan lingkungan di luar dirinya sebagai makrokosmos. Tugas utama normatif pada budaya ini adalah bagaimana individu memenuhi dan memelihara keterkaitan dengan individu lainnya. Individu diminta untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok di mana mereka bergabung.
Jadi tugas normatif sepanjang sejarah budaya adalah mendorong dan saling berketergantungan satu sama lain. Karenanya diri atau self lebih fokus pada atribut eksternal termasuk kebutuhan dan harapan-harapannya. Lalu yang keempat adalah studi yang dilakukan oleh Bond dan Tasking dan Saunder dan Born menunjukkan bagaimana perbedaan konstruksi diri mempengaruhi persepsi dirinya. Studi ini membandingkan kelompok Amerika dan kelompok Asia. Subjek diminta menuliskan beberapa karakteristik yang menggambarkan diri mereka sendiri. Respon yang diberikan subjek bila dianalisa dapat dibagi menjadi dua kelompok atau dua jenis, yaitu respon abstrak dan deskripsi. Sifat kepribadian yaitu respon abstrak atau deskripsi, yaitu sifat kepribadian seperti saya seorang muda yang bergaul, saya orang yang ulet, dan respon situasional seperti saya biasanya mudah bergaul dengan teman-teman dekat saya. Jadi hasil studi menunjukkan bahwa subjek Amerika cenderung memberikan respon abstrak, sedangkan subjek Asia cenderung memberikan respon situasional. Penemuan ini menyatakan bahwa individu dengan konstruksi diri yang independen cenderung menekankan pada atribut personal, kemampuan atau sifat kepribadian. Sebaliknya, individu dengan konstruksi diri interdependen lebih cenderung melihat diri mereka dalam konteks situasional dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syaril Adha. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang ada 3 tadi. Yang pertama itu social explanation, yaitu konsep diri juga menjadi semacam pola panduan bagi kognitif dalam melakukan interpretasi terhadap perilaku orang lain. Nah, individu dengan diri individual yang memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki serangkaian atribut internal yang relatif stabil akan menganggap orang lain juga memiliki hal yang sama. Nah, hasilnya ketika mereka melakukan pengamatan dan interpretasi terhadap perilaku orang lain, mereka berkeyakinan dan mengambil kesimpulan bahwa perilaku orang lain tersebut didasari dan didorong oleh aspek-aspek dalam atribut internalnya. Nah, yang kedua yaitu motivasi berprestasi. Nah, untuk motivasi ini adalah untuk pengertian motivasi tersebut, yaitu motivasi adalah faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisme lainnya. Nah, untuk motivasi, yaitu motivasi manusia merupakan konsep yang paling banyak menarik perhatian dan diteliti dalam kajian psikologi, sekaligus paling kontroversial karena banyaknya definisi dan pemikiran yang dikembangkan. Nah, itu untuk motivasi. Yang ketiga yaitu ada peningkatan diri atau self enhancement, yaitu memelihara atau meningkatkan harga diri diasumsikan akan memiliki bentuk yang berbeda pada budaya cenderung interdependen. Di antara orang-orang yang datang dari budaya interdependen, penaksiran atribut internal diri mungkin tidak terkait dengan harga diri ataupun kepuasan diri. Sebaliknya, harga diri ataupun kepuasan diri terlihat lebih terkait dengan keberhasilan memainkan perannya dalam kelompok, memelihara harmoni, menjaga ikatan, dan saling membantu. Bagi orang-orang dari interdependent culture, memiliki memiliki diri yang unik atau berbeda malah akan menjadikan ketidakseimbangan psikologis diri. Mereka akan merasa terlempar dari kelompoknya dan kesepian sebagai manusia.